Karomah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sebagai umat Islam Indonesia, tentu kita sangat bersyukur Allah telah mengutus beliau-beliau para wali Songo untuk menyebarkan agamanya di negeri kita. Sehingga alhamdulillah banyak dari kita yang lahir sudah dalam keadaan muslim. Karena kalau tidak, sungguh mungkin belum tentu mudah untuk memperolehnya. Sebagaimana para wali Songo yang lain, Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah memancarkan sinar bak rembulan. Pada suatu malam, putri yang terkenal cantik dari Raja Majangara Majapahit, yakni Rara Tepasan, melihat cahaya bagaikan pelangi memancar di angkasa sebagaimana dikutip dari Sejarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga, terjemahan Aman N. Wahju. Cahaya itu terlihat memancar di arah barat laut, bersinar sangat terang bagaikan sinar bulan purnama. Konon ketika melihat cahaya itu sang putri menjadi sangat gundah hatinya. Kemudian ia memutuskan akan pergi mencari cahaya yang dilihatnya itu. Dalam hatinya sang putri bertekad, kalau cahaya itu memancar dari seorang wanita, maka dia akan kuangkat menjadi saudaraku. Akan tetapi bila mana cahaya itu datang dari seorang laki-laki, maka aku akan menerimanya sebagai suamiku. Rara Tepasan lantas menyampaikan maksud hatinya ke sang ayah. Rara Tepasan berkata, "Ayahanda, hamba akan mencari sumber cahaya yang kulihat tadi malam, yang memancar dari arah barat laut. Dari sini cahaya itu terlihat bagaikan sinar bulan purnama." Mendengar keinginan putrinya itu, Ki Gede Tepasan terkejut. Sang ayah sempat berusaha merayu anaknya untuk mencegah keinginan sang anak. Menurutnya tak pantas bila anak perempuan berkeliaran mencari-cari cahaya seperti itu. Akan tetapi tiba-tiba si ayah memperoleh firasat bahwa dengan jalan itu anaknya akan memperoleh kemuliaan dan juga bagi dirinya. Sementara itu mendengar larangan ayahnya tadi, sang anak menangis terseduh-seduh. Ia memohon kepada sang ayahnya untuk mencari cahaya terang itu karena tak mampu menanggung rindu. Sebab sang anak terus berkeras kehendaknya, si ayah tak dapat lagi memaksakan larangannya. Ki Gede Tepasan pun menyuruh sang anak untuk mempersiapkan bekalnya, membawa semua yang dimilikinya. Pesan sang ayah, "Kelak kalau sudah bertemu dengan orang yang kau cari, janganlah kekurangan bekal agar engkau tidak direndahkan." Maka Rara Tepasan segera berkemas-kemas dan kemudian masuk ke dalam landu, meninggalkan para putra kerajaan Majangara. Dia membawa serta perlengkapannya yang digotong oleh 100 orang dari Tepasan. Mereka berjalan siang dan malam menuju ke arah barat laut, hingga akhirnya tiba di Puri Amparan Karbon atau sekarang Cirebon. Di sepanjang perjalanan, rombongan itu bertanya-tanya kepada orang yang ditemuinya. Dari sanalah akhirnya diketahui bahwa cahaya itu datang dari arah Sunan Gunung Jati atau naskah Mertasinga menyebutnya Syekh Maulana Jati, yang cahayanya indah memancar. Ki Gede yakin bahwa dia telah menemukan apa yang dicarinya. Dengan langkah pasti dia kemudian menghadap kepada Syekh Maulana menyampaikan hormat serta baktinya. Ki Gede kemudian berkata, "Hamba mohon berkahnya Paduka Tuan. Hamba membawa anak perempuan hamba untuk diserahkan kepada tuanku. Roro Tepasan namanya." Itulah awalnya Syekh Maulana mempunyai istri 4, yaitu dengan Rara Tepasan ini. Dari putri Tepasan ini kemudian lahir seorang anak perempuan yang bernama Ratu Ayu yang cantik jelita, dan kemudian seorang anak laki-laki yang bernama Pangeran Pasarean.
yang menjadi calon pengganti di Kesultanan Karbon. Dan akhirnya rombongan pengantarnya yang 100 orang pun tidak kembali pulang ke Tepasan. Wallahualam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.